Halo guys and girl, balik lagi di One Punch Man Video. Kali ini kita mau bahas sedikit mengenai Awaken 2-nya si Gale UR ini. Kalau kalian belum aware, SSR Plus itu ke Awaken 2 selain ganti skill Awaken pasifnya ke level 2, kalian bisa suntik sekali lagi kan. Nah, di bagian suntik menyuntiknya itu, Char-char yang nggak punya SSR plusnya kayak Gale, Sonic itu udah nggak musingin bagian itu. Berarti betul Awaken 2 mereka itu murni skill setnya naik dari level 1 ke level 2. Tidak ada penambahan stat sama sekali. Jadi gimana nih Bang si Gale? Haruskah di A2 kan? Nah, kita lihat dulu Awaken pasif A2-nya itu apa ya. Hanya Awaken pasifnya saja lah ya, nggak usah diulang lagi bagian skill 2 dan skill pasifnya. Nah, ini Awaken pasifnya. Apa sih yang berubah? Yang berubah pertama speed untuk dia sendiri dari 28 ke 32. Damage, extra damage-nya setiap dia nyerang. Sayangnya ini nggak dibagi ke temennya. Naik, ini nggak terlalu penting yang baris 2. Baris 3 juga penting. Jadi baris 1 dan baris 3 ini penting banget nih. Buat diri sendiri naik dari 28% jadi 32. Terus ke temen seru naik dari 92 ke 96. Wow, ini jadi sulit untuk disalip ya. Kira-kira seperti itu guys. Yang encourage naik 3 ini ya kayak baris 2 lah ya. Baris 4 ini kayak baris 2 ya. Ya, appreciate ada penambahan tapi nggak signifikan. Terus yang terakhir, diri sendiri imun stun. Nah, ini yang esensial juga nih. Jadi baris 1, baris 3 dan baris 5 ini esensial sekali. Dan gimana arahnya kemana ini? Betul sekali arahnya ke PvP ya. Berarti kalau kalian mau memutuskan untuk Awaken 2 kan si Gale ini atau tidak, tentunya ambil dulu. Kalau kalian nggak punya Gale ya nggak usah mikir mau Awaken 2 atau tidak. Awaken 2 itu selalu pikirkan ke char-char yang kalian sudah punya. Dan syarat atau ketentuan yang bagusnya ambil si Gale ini ya tentunya antara kalian top ranker mah seberteing ada Sonic juga tetap butuh ganti ke Gale. Karena Gale, gua pribadi ya ini pendapat menganggap Gale lebih bagus daripada Sonic. Walau tidak jomplang, tapi Gale lebih bagus dari Sonic. Dan seorang top ranker setiap ada speedster baru yang lebih bagus, walau secuil sekalipun, sangat disarankan untuk ganti top ranker ya. Nah, kalau di luar dari top ranker, kalau kalian nggak punya Sonic itu sangat disarankan untuk ambil si Gale. Nah, ini intermezzo masalah syarat ngambil Gale atau enggak. Katakanlah sekarang kita semua udah punya Gale nih yang lanjut nonton ini. Katakanlah kita semua punya Gale nih, Gale-nya Awaken 1. Terus, apakah gue mau Awaken 2 atau enggak nih? Ya, balik lagi tadi. Speednya nggak ngaruh banyak ya, dan hanya skill. Suntikannya sudah dapat dari Gale V1, yaitu 20%. Kalau speed bukan 20% malah 5% sekali suntik, berarti 10% malah. Nah, itu udah aktif karena si Gale nggak punya SR plusnya. Berarti murni lihat di skill dari A1 ke A2. Tetap top ranker atau high ranker tadi, dan secara keseluruhan di luar dari top ranker sekalipun yang mau compete sikit-sikit di PvP, Awaken 2 kan si Gale ini mantep banget. Soalnya kan PvP bukan hanya arena sekarang coy. Ada honor lagi. Honor zone ya. Honor zone dojo juga, tapi honor zone sih yang paling the best ya. Honor zone yang paling the best. Nah, kalau kalian mau compete sikit-sikit, Awaken 2 kan si Gale ini lebih lancar. Yang ketiga, tidak ada stun removal atau immunity di Gale. Nah, ini yang ketiga ini lebih universal ya. Ibaratnya kalian nggak terlalu menang speed juga nggak apa-apa, tapi setidaknya mengurangi chance di kalahkan speed. Tapi bila mana kalah speed sekalipun masih bisa gerak kalau kalian punya Gale-nya Awaken 2. Kenapa? Karena nggak bisa di stun. Di eranya Gale saat ini yang paling horor itu stunnya si Gale ini sendiri. Plus kalau musuh iseng-iseng naruh lagi PvP. Kan sebelum era Gale ini PvP sempat masuk kembali loh. Ini sempat keluar karena kepenuhan line up saja. Plus karena si Gale-nya ini imun stun. Itu guys. Bedanya Gale sama si Sonic,
Gale imun stun, Sonic tidak. Belum lagi, Gale keculik sekalipun, seberteing speednya sudah dikasih ke teman seru. Sedangkan si Sonic, kalau kena serang Sonicnya, kena cam, tidak jalan next roundnya, tidak ngasih buff speed. Kalau kena serang teman Sonic yang depan atau belakang, walau Sonic tidak keculik, tapi Sonicnya ke stun. Itulah kenapa si PvP jadi horor banget kemarin. Si Gale imun cuy, di EBZ pada ganti Gale. Alhasil bikin PvP keluar dari line up. PvP udah gak kelihatan lagi sekarang. Ini karena Awaken 2 si Gale ini tadi. Nah, kalau kalian gak punya stun removal atau efek immunity yang dari contohnya kayak Melza SR Plus, nah Gale ini gue saranin Awaken 2. Seperti itu guys, kira-kira ya. Semoga dapat nih. Terus yang keempat juga Kak, jangan lupa setiap kita 10 kali gacha kita dapat shot untuk mengejar bintang 5 secepatnya. Nah itu juga patut dipertimbangkan nih beberapa poin ini. Plus ada sentuhan akhir, shot ekstra Gale UR. Bintang 5 nya ciamik loh, soalnya si Gale ini bintang 5 nya ciamik. Bukan ke arah speed, lebih ke arah utility atau supportnya. Dia bisa ngasih evasion ke temen sekolom. Itu GG sih, ngasihnya 55% coy. Sadis. Nah contohnya kayak gini, misalnya line up kayak gini. Nih, begini nih. Nggak perlu kalah speed, menang speed aja. Kalau musuh ada PvP dan si Gale contohnya, ditaruh Krul di grappler, PvP stun sekolom, Gale stun sekolom, Gale kalian ke stun nanti, atau car-caran ke stun. Manyun ya, dijamin manyun. Nah, kalau misalnya memang maksa timnya seperti ini tanpa ada stun removal, si Gale-nya Awaken 2 dijamin jalan terus. Seperti itu guys, itu arahnya. Kalau misalnya ada salah satu dari 3 orang ini, ya oke lah ya Awaken 1 ya. Oke lah Awaken 1. MK tentunya nggak bisa di dispel, tapi itu case by case dan hanya satu char saja lah, nggak separah kalau misalnya tanpa stun removal dan stun immunity Gale-nya A1. Manyun cuy, manyun. Dan jangan lupa juga Melza yang UR itu arah-arahnya roman-romannya bagus, arah-arahnya ya. Dia kayak model-model PM, tapi kalau ditemanin Atomic atau Gale jadi PM plus DPS. Dia si Melza ini kalau gue lihat ya, yang UR-nya nih, tanpa Atomic dan Gale sekalipun itu sudah separah selevel atau satu tier sama PM menurut gua. Apalagi ada Gale atau ada Atomic, sudah satu tier sama PM plus bisa inflict damage. GG sih menurut gua si Melza UR ini. Nah, apa hubungannya bang sama Awaken 2 si Gale? Kalau memang tidak perlu dan tidak harus di Awaken 2 kan, A1 Gale bisa menyelamatkan 120 BT. Nah, harus timbang-timbang tuh, kalian masih nggak mau lanjut Awaken 2. Tapi tujuan video ini bukan untuk bikin kalian nge-skip A2 ataupun meyakinkan kalian untuk A2 kan. Lebih ke kayak bantu bedah lebih dikit lah ya, lebih detail sedikit lah. Jadi mungkin ada referensi tambahan untuk kalian putuskan mau A2 kan atau A1 saja si Gale-nya. Kira-kira seperti itu guys. Itu saja video kali ini mengenai Awaken 2-nya si G ya. Menurut gue ciamik, tapi ada certain condition yang tadi gue bilangnya, ada beberapa poin tadi. Kalau misalnya kalian sudah punya Goketsu Awaken 2, gue saranin mulai dilatih aja tuh masterinya. Dan bisa jadi alasan untuk skip A2-nya si Gale juga kalau punya Goketsu A2. Atau punya Melza misalnya. Tapi Melza-nya juga tergantung mau ngambil UR-nya atau tidak. Kalau kalian ngambil UR-nya berarti Melza SSR Plus-nya nggak bisa masuk dong. Kalau Melza SSR Plus-nya nggak bisa masuk, berarti sama aja si Gale-nya nggak ada immunity. Mau nggak mau, kayaknya enakan di A2 kan. Nah, lihat kondisi seperti itu juga. Kalau gua punya G4 gimana bang? Lu kan ada G4 full set tuh. G4-nya udah imun, terus bisa dispel. Nah itu dia nih, makanya gua kayaknya ada kemungkinan akan A1 nih si Gale. Tapi tentunya keepsec akan gua ambil, karena gue belum ada char control. Si Gale ini ultinya
lumayan lah ya, tidak ada relasi sama speed, tapi menawarkan hal lain yaitu kontrol, bisa ngestun sekolom. Gokil sih, gokil. Menarik. Sekarang UR nggak separah yang dulu ya, kayak Metal Knight keluar, Gloribus dan Deep Seeking langsung out. Out. Kalau sekarang ini ada unsur strateginya ya. Harusnya memang seperti itu. Itu saja video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir ku pantas tuh gitu. Adios.